Saudara lihat itu tantangan-tantangan. Kenapa Paulus bilang, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena di luar saya, di luarmu, di luar engkau, di luar kita ada orang-orang yang seperti itu. Sehingga kita harus sampaikan Injil kepada mereka. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Ya kan? Satu waktu anak saya datang pada saya lalu dia bilang begini ke saya. Pak, boleh nggak saya lubangin kuping? Kuping kan ini? Telinga. Nah, di sini saya tanya kenapa deh? Iya, supaya bisa dimasukin apa? Anting. Dia nggak tahu dulu. Waktu kecil sudah dilubangin kan? Banyak anting. Terus saya bilang ke dia, mau tambah lagi nggak deh? Tambah 3 begitu. Sini kan? Tambah 3, karena mama punya anting banyak. Jadi tambah 3. Dia diam aja, dia lihat saya. Emang boleh Pak? Boleh. Tambah 3, kalau perlu di hidung juga ada. Sini. Ada yang di bibir sini. Taruh sini. Saudara, apa itu maksudnya? Kecemaran. Ya. Lalu dia bilang, boleh nggak? Saya bilang, nanti kalau sudah begitu, kamu nggak bisa jadi wali kota. Kalau sudah begitu, kamu nggak bisa jadi apa? Karena sudah ada tanda seperti itu. Ya kan? Jadi saudara, satu waktu ketika kita mau sesuatu, Tuhan akan bilang, silakan. Saudara, ingat kata ini. Ingat pernyataan saya ini. Ketika engkau mau melakukan sesuatu yang tidak baik, ketika orang tidak percaya melakukan hal yang tidak baik, Tuhan akan bilang padanya, silakan. Oke? Ketika orang tidak percaya menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan yang sia-sia, Tuhan akan bilang, silakan. Bisa? Saudara tahu nggak maksud saya kenapa saya katakan ini? Karena ada yang sebaliknya. Kalau engkau mau memuliakan Tuhan, kalau engkau mau punya hati yang berdiri kokoh di atas Injil, Tuhan akan bilang, silakan. Benar? Kalau ada orang jahat saja, Tuhan bilang silakan lakukan sampai selesai. Sampai engkau selesai dan harus berdiri mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan itu di hadapan saya. Sekarang sebaliknya, kalau orang percaya mau melakukan sesuatu bagi Tuhan, Tuhan akan bilang silakan sampai selesai, sampai engkau berdiri di hadapan saya mempertanggungjawabkan apa yang saya percayakan kepadamu. Benar? Tolong ingat ini. Setiap hal yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan bilang, silakan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, silakan Petrus lakukan apa yang saya katakan padamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu sudah kesimpulan sebenarnya yang saya bilang tadi dari khotbah ini. Ya. Yaitu ketika ada orang-orang tidak percaya, Paulus bilang, aku ingin sekali pergi ke Roma memberitakan Injil padamu. Kenapa? Karena banyak di antaramu, ya, di antara orang-orang di sana, ada yang memusuhi Injil. Banyak orang yang di sini dibilang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ada orang-orang yang cuma tahu dunia ini ada, tapi tidak menghargai pencipta dunia ini. Ada orang-orang yang menggantikan Allah dengan sesuatu yang kelihatan menyenangkan dirinya. Saudara, ada banyak berhala. Ada banyak sekali orang yang senang sesuatu yang kelihatan dan menyenangkan dirinya. Apa itu? Apa yang ada dalam hidup saudara yang saudara bangga sekali dan itu akan selalu diurus oleh saudara sehingga mengabaikan Tuhan? Apa itu? Ada? Masa sih Tuhan nggak ngerti? Kan ini cuma sekali saya urus ini. Tuhan juga bilang, kok kamu juga nggak ngerti ya? Saya cuma sekali loh selamatkan kamu. Iya kan? Seperti itu. Apa yang membuat kita mengabaikan Tuhan? Hati-hati, saudara, Tuhan akan persilakan. Oh gitu Yudas? Silakan. Lakukan. Saya bilang padamu Petrus, itu kata Tuhan, engkau akan nyangkali aku 3 kali. Tuhan nggak tahan loh Petrus. Lalu Petrus menyangkali Tuhan, Tuhan cuma lihat ke Petrus. Saya tidak tahu bagaimana caranya waktu itu malam-malam dia dipukuli, lalu Petrus ada ayam berkokok, lalu Tuhan memalingkan wajah kepada Petrus.
Dan di antara banyak orang itu pas matanya kena di mata Petrus dan tembus sampai ke hatinya. Dan Petrus jadi ingat, iya. Tuhan nggak bilang begini, Petrus ingat? Enggak. Tuhan cuma lihat Petrus. Ada banyak hal yang kita mau lakukan yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan akan bilang, silakan. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Syukur kalau jadi Petrus. Kalau jadi Yudas, pergi dan tidak kembali. Dia bukan kembali bersama-sama dengan teman-temannya. Dia malah berdiri di atas cabang pohon dan menggantungkan dirinya. Petrus masih kembali. Hati-hati. Hati-hati. Dia bilang gini di sini. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kokoh. Jadi saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Dulu sebelum Paulus percaya pada Yesus, dia punya keyakinan yang kokoh pada pemahamannya. Sesudah dia bersama-sama dengan Tuhan, mendapat anugerah dari Tuhan. Sekarang dia bilang kepada jemaat di Roma, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Di bagian khotbah minggu lalu, di bagian terakhir dalam khotbah saya minggu lalu, dalam renungan kita minggu lalu, saya bicara tentang dosa. Begini, kenapa Allah, Paulus katakan, Injil adalah kekuatan Allah. Karena untuk menarik dosa, perlu kekuatan yang luar biasa. Saya sudah sampaikan minggu kemarin. Untuk menarik orang dari dosa, itu tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Itu tidak bisa dengan kekuatan dunia ini. Nggak bisa, saudara mau kumpul satu manusia di dunia ini sekarang untuk tarik seseorang yang terbelenggu dalam dosa, nggak bisa. Tidak bisa. Harus punya kekuatan yang sangat kokoh. Saudara, harus punya kekuatan yang luar biasa, yang lebih besar dari dosa, supaya bisa ditarik dosa, ditarik orang yang dalam dosa itu, bisa ditarik keluar. Saya gambarkan waktu lalu, seperti ada sesuatu yang tenggelam ke dasar samudra yang paling dalam, dililit oleh banyak sekali hal di sana, ditimbun oleh pasir, tanah dan macam-macam, dan Tuhan tahu dia ada di dalam sana. Lalu Tuhan harus tarik itu, harus dengan kekuatan yang luar biasa. Sehingga saya katakan, ketika dosa itu melilit kita, Tuhan membukanya satu persatu, lalu menarik kita keluar dari dosa itu. Dia menarik satu persatu. Sehingga saya katakan, kalau saudara masih ingat, saya katakan bahwa ketika Tuhan menarik kita, dia membersihkan kita seluruhnya. Bagian tubuh kita yang penuh dosa ini dibersihkan oleh kekuatan Allah. Semua bagian tubuh kita yang penuh dosa ini. Itu sebabnya tubuh ini harus hancur menjadi debu dan dibangkitkan, diberi tubuh yang mulia, karena tubuh ini kotor. Bahkan bukan cuma tubuh ini, tapi hati ini kotor. Dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Sehingga hati yang ada di sini pun harus dikuburkan bersama-sama. Hati yang kotor itu harus dirubah oleh Tuhan menjadi hati yang baru. Itu perlu kekuatan yang luar biasa. Saya sudah jelaskan kepada saudara tentang, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, tidak ada yang dapat menarik kita dari tangan Tuhan. Kenapa? Karena dia harus punya kekuatan yang melebihi Tuhan, baru dia bisa tarik kita dari tangan Tuhan. Kalau dipegang oleh Tuhan, lalu ada kekuatan yang sejajar dengan Tuhan, itu tidak akan dapat menarik kita dari Tuhan. Karena Tuhan akan tarik balik juga, karena kekuatan yang seimbang. Jadi, untuk dapat mengeluarkan manusia percaya dari tangan Tuhan, harus punya kekuatan yang lebih. Dan sayang sekali kekuatan itu tidak ada. Sehingga dia akan tetap dalam tangan Tuhan. Dosa kuat mengikat kita. Dosa kuat mengikat orang percaya di samudra yang paling dalam sana. Di kegelapan sana. Di dunia orang mati. Dosa di sana. Dan Tuhan turun ke sana. Bersihkan seluruhnya. Sampai di pori-pori kita. Di seluruh, bahkan sampai di hati kita. Di jiwa kita. Semua dibersihkan Tuhan. Karena dia punya kekuatan yang lebih dari apapun. Sayang sekali kalau ada orang menolak ini. Sayang sekali kalau ada orang yang merasa, nggak apa-apa, sebegini saja sudah cukup. Menyembah yang ini saja sudah cukup. Sayang sekali kalau ada orang yang merasa kebenarannya melebihi kebenaran Tuhan. Itu yang disampaikan di Roma pasal 1 tadi. Itu sebabnya juga Paulus bilang, saya harus pergi ke Roma untuk menyampaikan Injil. Saudara, di hadapan kita itulah orang-orang.